Pendeta Muda Andre Sugianto kami silakan. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami boleh bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Engkau telah mau beracara kepada kami, Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat di link Zoom saat ini Tuhan. Mari Tuhan, saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Bapa pagi ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, urapi jemaat-Mu, biar kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Roh Kudus, mari bekerjalah untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih demi dan dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudaraku semuanya. Sangat bahagia sekali pagi ini saya kembali bisa mengisi firman Tuhan. Satu kemurahan Tuhan bagi kami boleh melayani kembali di saat-saat kami mengalami kurang badan, kurang sehat, tapi Tuhan tetap memelihara kami dan saat ini kami boleh bisa melayani kembali. Mari saudara kita langsung aja kita buka Alkitab kita di Lukas 14 ayat 15 sampai 21. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berdalih di sini artinya kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, artinya mencari-cari alasan. Jadi alasan yang tidak benar. Tetapi kita menjadikan alasan-alasan itu. Ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi kepada yang para undangan, marilah sebab segala sesuatunya sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya dan minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak bisa datang. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat ke-22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada. Ayat terakhir 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, di sini ada 2 hal yang paling penting, yaitu hal orang berdalih. Orang berdalih artinya saya katakan di depan tadi,
mencari-cari alasan. Dan saudara, yang ayat 15 yang pertama kali tadi dikatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, bicara tentang kerajaan Allah adalah bicara tentang kehidupan kekal. Kehidupan kekal bagi manusia sebetulnya mustahil akan didapatkannya. Karena kita manusia itu semua sudah jatuh dalam dosa. Tetapi berbahagialah kita, saudara, karena kita mempunyai Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal tadi, saudara. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan undangan untuk masuk kerajaan Allah, untuk masuk kerajaan kekal. Dan juga saudara, kita perlu tahu, harusnya kita tidak akan mendapatkan itu karena manusia adalah dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi di Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 demikian. Mari Denis tolong tayangkan di Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebetulnya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi tidak ada kehidupan kekal kembali. Tetapi lihat, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita semuanya, saudara, kalau kita sudah, walaupun kita berdosa, harusnya kita mendapatkan hukuman maut. Tapi kita saat ini kita boleh diundang Tuhan untuk mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan di tempat kerajaan Allah, yaitu menjumpai Bapa kita di surga. Satu hal yang perlu kita ketahui, ketika kita mau ke Bapa di surga, tanpa melalui Tuhan Yesus, tanpa melalui pengorbanannya, kita tidak akan sampai di sana. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau kepada Bapakku, haruslah melalui aku. Demikian saudara, kita berbahagia sekali. Kita harusnya mendapatkan hukuman dosa, yaitu maut adanya. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, di sini dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Oleh kasih karunia artinya, saudara, kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan hak yang luar biasa dengan percuma, dengan cuma-cuma, dengan gratis, saudara. Ini karena kasih kemurahan Tuhan belaka, saudara. Olehnya, saudara, kita harusnya hidup ini untuk selalu kita prioritaskan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Kalau kita bicara untuk menebus di Alkitab Perjanjian Lama, saudara, dikatakan ketika seorang ditebus, itu akan menjadi budak belian. Artinya budak belian adalah apapun kehendak orang yang membeli tuannya itu harus dituruti semua segala sesuatunya, dan harus hamba ini harus melayani secara luar biasa, dan semua kehidupannya dicurahkan untuk semua melayani tuannya. Demikian pula harusnya kita seperti itu, saudara. Kita telah ditebus oleh Tuhan, bukan dengan barang fana, tetapi oleh karena darahnya yang mahal. Kita ditebus oleh Tuhan. Kita harus berterima kasih pada Tuhan. Dia telah mati bagiku. Dia selamatkan jiwaku. Harusnya biarlah kita hidup, segalanya hanya Dia bagi kehidupan kita. Apa artinya segalanya? Semua aktivitas, seluruh kehidupan kita harusnya kita melayani Dia.
apapun kemauan Tuhan, apapun kemauan yang sudah menebus dosa kita itu, saudara, kita agungkan. Kita harusnya takut akan Dia, hormat syukur kepada Dia. Saudara, kita boleh bersyukur karena semuanya itu. Dan Tuhan menghendaki kita menjadi pelayan-pelayan yang baik. Selalu memperhatikan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan biarlah kita serahkan kehidupan kita semuanya untuk Tuhan. Mari saudara, kita hormati salib. Salib Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari saudara, kita katakan bahwa Dia, Yesus maaf bagi kita. Dia menyelamatkan jiwa kita. Olehnya, hanya Engkau segalanya bagiku. Artinya semua kehidupan kita, semua apa yang ada dalam diri kita, kita serahkan pada Dia, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bahkan kita dalam kehidupan kita hendaknya kita memprioritaskan segala sesuatu, segala kehidupan kita di dalam rencananya. Saudara, kita harus bersyukur. Kita selalu bersyukur karena kita mendapatkan undangan di kerajaan Allah. Tapi kalau kita lihat perikop tadi, saudara, maukah kita menggenapi undangan itu? Saudara, bahkan di sini dikatakan banyak undangan itu disebar, tapi yang datang masih yang datang. Yang undangan, padahal undangan itu adalah terpilih, saudara. Ketika orang menerima undangan berarti orang yang terpilih untuk menghadiri pesta kerajaan Allah itu, saudara. Tapi apakah kita siap, saudara? Mari, seperti beberapa hari yang lalu Mas Ari bilang katanya di dalam firman-Nya dikatakan bahwa jadilah orang Kristen yang militan. Orang Kristen yang seperti militer itu, saudara, selalu siap dan sendiko dawuh kepada Tuhan. Itulah hamba yang baik, saudara. Tetapi apa, saudara, ketika kita boleh mempelajari tadi di Lukas, tadi dikatakan kadang-kadang kita berdalih, kadang kita mencari-cari alasan untuk menolak, untuk tidak prioritaskan kehidupan kita di dalam Tuhan. Ada 3 hal hari ini, pagi ini yang kita bisa pelajari, saudara. Mengapa kita selalu mencari-cari kesalahan dan apa akibatnya, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus tahu alasan, mencari-cari alasan itu adalah upaya setan untuk senantiasa menjauhkan kita daripada Tuhan. Untuk membuat kita tidak memprioritaskan Tuhan, tapi dia ingin setan itu kita memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan, saudara. Seperti tadi dikatakan, ada beberapa yang diundang, dia mengatakan, aku masih memelihara lembuku, aku masih ingin mati. Ada juga yang mengatakan, aku baru kawin. Aku tidak mau karena mungkin waktuku untuk berlibur, untuk bagaimana. Ketika suruh melayani Tuhan, mengatakan, engkau tidak keter dolanku, engkau tidak keter refreshingku, engkau tidak keter daganganku, saudara. Padahal kita harus, sekali lagi harus memprioritaskan Tuhan. Mari Tuhan, saudara, ketika kita dalam benak kita, dalam hati kita, pengen menghindari pelayanan yang diminta Tuhan untuk kita, itu adalah siasat dari setan. Mari coba kita baca di Pengkhotbah 7 ayat ke-29. Mari Jenis. Pengkhotbah 7 ayat ke-29 dikatakan,
Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Saudara, kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, kadang-kadang juga tidak mengindahkan apa yang Tuhan minta. Bahkan kita berani-beraninya mencari-cari alasan. Padahal saudara tahu, hati kita, pikiran kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, balasan kita dari pengorbanan Tuhan Yesus kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita mencari-cari alasan. Karena lebih mementingkan duniawi, lebih mementingkan kedagingan kita, saudara. Mari hormati salib, hormati pengorbanan Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus adalah prioritas yang pertama dan yang utama, saudara. Biarlah apapun kehidupan kita, kita harus selalu berfokus pada Dia. Jadilah seorang pengikut Kristus yang militan. Jadi tidak gampang tertipu siapapun, terutama tertipu iblis setan yang selalu membawa kita. Saudara, sekali lagi saudara, kita, hati kita, pikiran kita dibaca oleh Tuhan, karena hati dan pikiran kita terbuka oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kita sering mencari-cari alasan itu saudara, kita akan menjadi orang pengecut, menjadi orang-orang yang selalu melemparkan tanggung jawab, yang sering cuci tangan ala Pontius Pilatus, saudara, bukan cuci tangan zaman sekarang. Kalau cuci tangan zaman sekarang baik, cuci tangan pakai masker dan jaga jarak, itu baik untuk saat ini. Tapi yang di dalam ayat ini, kita selalu melempar tanggung jawab ketika kita dimintai Tuhan, ketika Tuhan memerlukan kita, ketika kita harus melayani Tuhan, kadang melempar tanggung jawab. Dan seperti ini saudara, ketika kita melempar tanggung jawab, sebetulnya sudah dari zaman dulu kala, dari mbah-mbah kita tuh pinter mencari-cari alasan untuk melempar tanggung jawab. Mari kita baca di Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Ayat yang 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara, kalau kita sering berdalih, sering beralasan, saudara, kita terus merasa nyaman untuk beralasan dan kita merasa menang, apalagi kalau kita dengan orang itu alasan yang kita cari-cari, tapi mereka percaya, itu kita bersorak karena dosa, dan itu akan terulang-ulang dan dosa untuk dosa terus. Makanya saudara, kita harus hati-hati. Biarlah kita terus bertanggung jawab apa keinginan Tuhan, apa Tuhan yang inginkan kita. Kita untuk melayani Tuhan, kadang-kadang kita melempar tanggung jawab. Katakan, aku tidak bisa lah, aku tidak ada waktu lah, aku kurang mampu. Saudara, Tuhan lebih mementingkan orang yang mau, bukan orang yang mampu. Mari saudara, biarlah kita serahkan segenap kehidupan kita dalam Tuhan. Kalau kita tidak merasa mampu,
Kita minta bimbingan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan mampukan kami untuk melayani Engkau senantiasa. Bukan melempar kepada orang, oh itu loh yang lebih pinter, oh itu yang lebih bisa. Itulah saudara, ketika kita mencari dalih, mencari-cari alasan, 1000 alasan bisa kita katakan. Tapi ingatlah, jangan sampai mencari-cari alasan menjerumuskan kita kepada tanggung jawab kita. Kita akan lebih senang kalau kita dikatakan orang yang bertanggung jawab, bahkan bukan orang yang chicken. Mari saudara, di dalam pelayanan ini saudara, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita, ketika Tuhan Yesus membutuhkan kita, kita katakan siap. Seperti tadi saya katakan di depan tadi, kita harusnya menjadi orang Kristen yang militan. Tidak bisa kita menghindar apapun, tapi katakan siap, siap Tuhan. Itulah yang dimaui Tuhan untuk membalas cinta kasih-Nya Tuhan. Kita harus selalu siap. Tuhan sudah menyediakan, sudah mengorbankan nyawanya. Masakan kita tidak mau memberikan waktu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, satu lagi, ketika kita mencari-cari alasan, saudara, berkat itu akan jauh dari kita. Berkat itu akan terhambat untuk kita raih. Saudara, seperti di Lukas 14 tadi, yang ayat 18 sampai 20. Tolong Jenis, bisa dibacakan? Lukas 14 ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku dimaafkan. Kemudian ayat yang ke-19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku meminta dimaafkan. Ayat yang ke-20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Puji Tuhan. Ketika kita beralasan terus, saudara, banyak alasan kedagingan ini, saudara, itu akan menjauhkan kita dari berkat. Padahal, saudara, bisa dikatakan, semua alasan ini karena kedagingan semuanya, saudara. Marilah, saudara, kita menyadari bahwa kita Tuhan ingin kita selalu siap sedia, tidak beralasan. Dan alasan itu sekali lagi yang di atas tadi saudara, itu tipu muslihat iblis. Jangan sampai kita terkecoh. Dan alasan-alasan itu akan menghambat berkat-berkat kita. Saudara, mari kita baca di ayat ke-21, saudara. 18 sampai ke-21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Saudara, berkat yang sudah dijanjikan ketika kita melayani Dia. Ketika Tuhan menginginkan kita untuk melayani Dia, sudah disediakan oleh Tuhan. Itu akan terhambat. Bisa kita tidak terima, saudara. Saudara, mungkinnya saudara seperti ayat yang di depan tadi, saudara. Ketika dia memikirkan kedagingan itu, akan berkat akan selalu mengalir kepadanya. Tapi ingatlah saudara, berkat yang sudah dijanjikan pada Tuhan. Padahal kita tahu, Tuhan adalah sumber berkat. Sumber dari segala berkat itu. Saudara, kita jangan menghindar pelayanan-pelayanan. Biarlah kita
berkat itu senantiasa terus menyertai kita. Bahkan kita ketika kita melayani dengan baik, bukan hanya berkat yang mengikuti kita, tapi kita boleh menjadi berkat. Dan itulah kemauan Tuhan untuk kita semuanya. Saudara, oleh sebab itu saudara, dengan paparan tadi, saudara, biarlah kita mempunyai hati yang tulus, hati yang jujur, seperti ketika Tuhan menciptakan kita. Hakikatnya kita diciptakan Tuhan adalah orang-orang yang jujur, tidak mencari-cari kesalahan. Saudara, ini kita penting untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia rela mati untuk kita semua. Marilah saudara, pagi ini kita punya statement, saudara. Melayani bukan suatu pilihan, bukan choice. Tetapi melayani adalah keharusan. Karena apa saudara? Karena dia mati untuk kita. Ketika dia mati untuk kita, biarlah hidup kita untuk dia, Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita, hidup kita untuk dia. Seperti pesan Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, Tuhan menginginkan segenap kehidupan kita, tubuh kita yang hidup, segenap kehidupan kita persembahkan kepada Dia sebagai balasan cinta kasih Tuhan kita, bahkan pengorbanannya untuk kita semuanya. Saudara, kita perlu merenungkan ini. Sebetulnya tidak ada apa-apanya ketika kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai balasan. Belum impaslah dengan kematian Tuhan yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan kita, yang menjanjikan semua untuk kehidupan kekal. Saudara, kehidupan kekal ini perlu sekali. Dan kehidupan di dunia ini berapa lama, saudara? Tetapi kita mempunyai masa depan yang begitu hebat, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, dikatakan di sini, biarlah kita serahkan segenap tubuh yang hidup, artinya segenap kehidupan kita. Bila boleh kita serahkan pada Dia, itulah sebagai ibadah yang sejati. Sebetulnya apa sih arti ibadah itu bagi umat Kristen? Saudara, ibadah bagi umat Kristen adalah ungkapan rasa takut, hormat, syukur, dan pujian, serta sukacita kepada Dia, Allah, Tuhan kita, yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya sebagai penebusan untuk kita. Dan di dalam ibadah itu, kita bisa bertemu dengan Tuhan untuk mendekatkan diri. Dan yang terakhir, yang paling penting, untuk mengerti kehendak-Nya. Itulah artinya, saudara, bagi kita, umat Kristen. Ketika kita harus beribadah yang sesungguhnya, maka dikatakan Rasul Paulus tadi, serahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Serahkan segenap kehidupanmu untuk membalas kasih cinta Tuhan yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan kita, yang harusnya kita menerima hukuman maut, tapi Tuhan menyediakan tempat yang kekal. Itulah saudara, biarlah kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati. Olehnya saudara, kita harusnya siap untuk melayani Tuhan. Seperti pujian Kuban Mbak Elis yang dikatakan, ini aku Tuhan, aku siap untuk melayani Engkau.
Dan dikatakan di situ bahwa kita, ketika kita beribadah yang sejati, ketika kita menyerahkan tubuh kita, itu Tuhan menghendaki bahwa kita mengerti kehendaknya. Apa sih kehendak Tuhan? Seperti saat ini, saudara, kita diperhadapkan dengan tema gereja pada hari ini. Penuaian. Tahun ini adalah tahun penuaian. The Year of Harvest. Artinya apa, saudara? Tuhan menghendaki, mengerti akan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang paling baku apa, saudara? Seperti amanat agung yang didengungkan, saudara. Katakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti tema kita pada tahun ini, saudara, bukan suatu kebetulan kalau tema itu diberikan pada kita. Tuhan menginginkan kita menjadi umatnya, menjadi pengerja-pengerjanya untuk menuai jiwa-jiwa. Itu amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, biarlah kita semua, baik pengurus, baik jemaat, siapapun saudara, anggota GPI Ebenezer, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima tawaran Tuhan, untuk menerima undangan Tuhan. Kita akan pesta panen raya, pesta penuaian. Kita akan mengikuti festival penuaian itu, saudara. Dan penuaian itu kita serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi, saudara, biarlah kita katakan, ini aku Tuhan, aku siap. Pujian yang bagus sekali, Mbak Elis. Dan kita harus saat ini, kita seperti itu, kita tetap terus menjadi umat Kristen yang militan, yang selalu siap sendiko dawuh Tuhan. Mari semua saudara, biarlah semua terlibat di dalam tema gereja ini. Dan kami percaya, sekali lagi, GPI Ebenezer akan menuai jiwa-jiwa baru yang luar biasa dan semua diberkati. Semua terlibat dan yakin Tuhan memberkati kita semuanya. Dan panen raya itu kita nikmati. Pesta panen raya terjadi di tahun ini. GPI Ebenezer untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.